Assalamualaikum, jumpa lagi Football United hari Kamis malam nih, jadi malam Jumat ya. Gue mau bahas satu topik nih, ringan amatiran ala gue seperti biasa. Jadi ini ternyata kurang lebih 3 jam yang lalu lah ya, mulai dari 3 jam yang lalu nih ada berita yang jadi headlines di banyak media ya, media asing pastinya. BBC, The Times, The Telegraph, Daily Mail, Daily Express, The Sun, Daily Mirror. Wow, banyak banget berita tentang siapa? Tentang Jesse Lingard yang kabarnya ini negosiasinya kolaps atau gagal atau buntu, whatever lah yang namanya. Sehingga ini sangat kecil sekali kemungkinan Jesse Lingard akan diperpanjang kontraknya oleh Manchester United. Konon karena Manchester United ini menawarkan kontrak baru tapi dengan pemotongan ya. Jadi ada pengurangan gaji yang sudah dapatkan oleh Jesse Lingard. Ini dikabarkan oleh Metro ya. Jesse Lingard pushing to leave Man United in January after rejecting pay cut offer. Jesse Lingard mendorong untuk meninggalkan Manchester United di bulan Januari setelah menolak untuk memotong gajinya, kurang lebih demikian lah ya nih headline-nya dari Metro. Jadi intinya negosiasinya sepertinya kolaps, sepertinya gagal. Jesse Lingard tidak mau menerima kontrak dengan pemotongan. Dan dia ingin supaya meninggalkan Manchester United ya. Ini iseng-iseng gue pingin tahu berapa sih gajinya Jesse Lingard sekarang. 75.000. Ya sebenarnya sih gaji 75.000 itu kalau di Manchester United sama kayak Mason Greenwood, sama kayak Phil Jones, bahkan lebih besar daripada Diogo Dalot ya. Lebih kecil daripada Eric Bailly, lebih kecil daripada Ajax Tejes. Ya ada beberapa spekulasi sih ya. Seperti ya kalau gue sih melihat begini nih ya. Jadi melihat berita ini ringan amatiran ala gue melihat posisi dari Jesse Lingard ini di tim Manchester United itu posisinya kan ada di gelandang ya. Gelandang serang, bisa dimainkan di sebelah kiri atau bisa juga di belakang striker. Nah sekarang kita lihat siapa-siapa saja nih yang berada di posisi tersebut. Kalau gua melihat sebenarnya hampir sedikit mirip seperti Donny van de Beek. Artinya begini, Donny van de Beek itu kan sebenarnya tadinya diproyeksikan di posisi nomor 10 di belakang striker ya, di belakang striker, posisinya sama kayak Bruno Fernandes lah. Cuman ya kita tahu bagaimana seorang Bruno Fernandes ini jadi jadi pemain yang sangat penting bagi Manchester United. Jadi seperti jantungnya, elemen yang nyaris tidak tergantikan. Sudah kualitasnya bagus, teknik oke, kontribusi ke tim juga oke, leadership juga oke, dan jarang cedera pula ya kan, jarang absen. Jadi pemain yang berposisi atau diproyeksikan sebagai pelapis dari seorang Bruno Fernandes ini ya jarang bermain begitu ya. Dan itu kan yang dialami oleh Donny van de Beek paling tidak di musim pertamanya. Beruntung, dalam tanda kutip beruntung ya, Donny van de Beek bisa bermain di posisi lain, posisi tengah ya, 6 atau nomor 8 yang di posisi itu kan ada Fred, Scott McTominay, ada Pogba, ada Matic yang lebih punya peluang kalau gue pikir untuk Donny van de Beek untuk bermain di sana, kurang lebih demikian ya. Walaupun ya itu pun juga dia kan sampai sekarang masih berjuang juga Donny van de Beek. Nah, kalau Jesse Lingard sudah posisinya itu tadi ya bersamaan dengan Bruno Fernandes, artinya ya susah lah untuk menyingkirkan Bruno Fernandes. Lalu di sebelah kiri dia kan biasa bermain juga di sebelah kiri. Ada siapa saja di sebelah kiri? Ada Jadon Sancho bisa dimainkan di sana. Ada seorang Anthony Martial yang bisa dimainkan di sana. Siapa lagi ya? Anthony Martial, Jadon Sancho, Marcus Rashford bisa dimainkan di sebelah sana. Jadi banyak sekali pemain Manchester United yang bisa dimainkan di sisi sebelah kiri ya, sayap sebelah kiri. Pun juga siapa lagi, bahkan Edison Cavani juga bisa kalau mau dimainkan sebelah kiri. Artinya maksud gue pilihan itu sangat banyak ya bagi seorang untuk
ya Jesse Lingard ini, untuk apa namanya posisi yang ditempatin oleh Jesse Lingard. Sorry kalau gue agak sedikit beribet. Nah, ini kan jadi tantangan tersendiri. Walaupun kalau gue pikir, kalau gue lihat juga ya kita tahu bagaimana penampilan Jesse Lingard di awal musim kan juga sebenarnya tidak buruk. Artinya dia main ketika menghadapi Villarreal dia memberikan assist ya kan kepada Cristiano Ronaldo. Ketika melawan Newcastle dia bikin gol ya kan. Ketika menghadapi West Ham dia juga mencetak gol cantik, gol bagus ya kan. Artinya sumbangsinya tuh ada begitu. Tapi setelah pertandingan menghadapi Villarreal dia seperti kayak agak menurun begitu ya. Jarang sekali diberikan kesempatan. Gue tadi berpikir ada apa ya, apakah ini memang murni teknis atau ada non teknis ya. Tapi ternyata kalau gue ngeliat sih mungkin ada dua hal ya. Artinya betul-betul mungkin dari sisi teknis itu tadi ya, saingan bagi seorang Jesse Lingard ini cukup berat di posisi yang dia dia mainkan di Manchester United. Di partai-partai yang dia tampil pun juga kan dia berkontribusi, maksud gue ya, menghadapi Villarreal, menghadapi Newcastle ketika dia bikin gol, ketika menghadapi West Ham juga kan dia tidak tampil dari awal, nanti dia tampil sebagai pemain pengganti. Nah, dia ini main sebagai starter kalau tidak salah itu ketika Manchester United itu dikalahkan oleh West Ham dengan skor 1-0. Kalau tidak salah dia itu coba gua cek. Ya betul, dia bermain dari awal dari sebagai starter. Nah, dari situ gua berpikir mungkin memang Jesse Lingard ini diproyeksikan sebagai pemain pengganti, bukan sebagai pemain lapis utama begitu. Dan dengan kontribusinya, artinya plot ya, dia diplot sebagai pemain pengganti, maka mungkin manajemen tim atau tim kepelatihan menganggap oke, dan dia juga udah di usia 28 tahun, ya sudah ditawarkanlah gaji yang mungkin lebih rendah daripada yang sekarang begitu ya. Lalu Jesse Lingard merasa ya dia tidak berhak untuk dihargai seperti itu. Lalu dia ya tuh sudah, kalau memang tidak, keluar aja. Bisa jadi seperti itu, atau bahkan yang lebih ekstrim ya, sebenarnya ini setengah-setengah sih tim klub Manchester United ini untuk memperpanjang Jesse Lingard ini, mungkin setengah-setengah ya. Mungkin supaya dipercepat ini prosesnya, maka itu tadi seakan-akan ditawarkanlah kontrak tapi dengan nilai yang lebih rendah, dengan itu tadi peluang Jesse Lingard ini menolak lebih besar begitu ya. Artinya kayak ngusir halus lah kalau gue bisa bilang ya, kurang lebih demikian. Bisa jadi seperti itu. Dan sekarang ini kalau gue baca dari media-media ini kan Jesse Lingard pingin supaya cabut lebih awal di bulan Januari. Tapi cabutnya itu bukan dengan transfer, tapi dengan loan dulu. Artinya dia pingin cabut dari Manchester United ya. Jadi dia dipinjamkan dulu nih Januari, lalu nanti musim panas kan dia sudah bisa gratisan. Nah, dia bebas untuk memilih klub. Well, dari situ gua simpulkan bahwasannya memang Jesse Lingard ini, kalau benar ya berita-berita yang disampaikan dari beberapa media ini headline-nya, kalau memang seperti itu, maka memang dia sudah tidak ingin bermain untuk Manchester United. Ini di luar dugaan dari beberapa video yang sudah pernah gue bikin sebelumnya, yang dimana gue pikir dia ini punya fighting spirit dan lain-lain. Ternyata dia ya make sense juga ya, karena dengan kontrak baru, gaji lebih rendah, mungkin dia tidak sepakat begitu ya dengan hal itu, mungkin dihargai terlalu rendah sehingga dia pengen cabut. Ya buat gue make sense lah. Cuman kalau gue sebagai fans, gue melihat situasi ini, ya memang dia mungkin memang sudah selesai sebenarnya di Manchester United. Kemarin ketika dia ini kembali ke Manchester United dari West Ham, jangan lupa ya di bulan Agustus Juli, pokoknya musim panas itu kan sebenarnya dia ini ditawarkan tuh ke beberapa klub, salah satunya ke West Ham ya kan. Cuman nilai dari Manchester United terlalu tinggi, kalau tidak salah di angka 30 juta. Nah, sementara West Ham maunya nggak segitu, kayak cuman 18 juta or something kalau gua nggak salah. Kurang lebih demikian, kurang lebih seperti itulah harganya gitu ya. Jadi menurut gue ya sebenarnya memang Manchester United juga tidak sepenuh hati ingin menerima Jesse Lingard ini langsung memasukkan dalam skuadnya, tapi lebih ya itu tadi ya, untuk dilihat ya mungkin ada yang bisa dijual dan lain-lain. Dan menurut gue
sepertinya sih kedua belah pihak memang sudah tidak ingin ya. Artinya dari klub tidak ingin Jesse Lingard, pun juga seorang Jesse Lingard tidak ingin lagi berada di Manchester United. Well, kalau gue sih melihat berita ini, sepertinya memang sekarang sudah waktunya untuk mengucapkan terima kasih Jesse Lingard atas sumbangsinya selama ini di klub ya. Pernah mencetak gol kemenangan kan, Piala FA melawan Crystal Palace. Pemain dari akademi juga cukup menghibur dengan tampilan di atas lapangan, dengan jogetnya, dengan gol-golnya ke gawang ya cukup unik kan ya. Dia sering bikin gol ke gawang Arsenal, joget-joget ya kan. Hal-hal seperti itu ya menurut gue cukup menghibur ya. Terima kasih. Cuman di sisi lain sih gue juga melihat apakah Jesse Lingard ini merupakan pemain yang bisa mengangkat Manchester United ke level selanjutnya. Ya gue sih berpikir tidak ya. Dan ini juga menurut gue keputusan yang bagus, bukan cuma bagi Jesse Lingard. Artinya mudah-mudahan Jesse Lingard di tim barunya nanti dia punya menit bermain yang lebih banyak lagi, sehingga dia bisa menjaga paling tidak peluangnya dia untuk bisa masuk ke timnas Inggris ya. Dan dengan tidak cabutnya Jesse Lingard ini nanti, gue harapin sih persaingan pastinya akan lebih ketat lagi. Di sisi kiri ada Rashford, ada Jadon Sancho, ada Anthony Martial. 3 orang ini menurut gue akan betul-betul bersaing ketat untuk bisa itu tadi menghuni sisi kiri dari Manchester United. Kurang lebih demikian, ngobrol ringan amatiran aja nih tentang update tentang Jesse Lingard yang ya sepertinya akan cabut ya bulan Januari ini. Kemungkinan sih kalau gua pikir sih memang juga akan cabut ini ya. Paling mungkin bisa jadi ya pinjaman dulu, lalu nanti akan dipermanenkan di bulan panas di musim panas tahun depan. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.